Pak Roni suruh bacain curhat dari warga langsung. Curiga. Ulangin. Oh. Mana? Oke. Yang ambil siapa nih? Saya. Satu dulu ya. Nanti saya panggil namanya mendekat ke mic ya. Rania Uzla Ariati. Mana? Ayo, monggo. Ini bukan settingan loh, udah ditanya di saat pendaftaran. Nama, alamat. Selamat malam Pak Anies, Caimin dan teman-teman semua. Kenalin, nama saya Rania Uzla, panggilannya Rania. Sekarang umurnya 23 tahun. Saya baru lulus kuliah 2 tahun yang lalu dan sekarang saya bekerja sebagai desainer grafis di sebuah yayasan pendidikan di Jakarta, AFS Indonesia, Pak. Iya. Pertanyaan ini saya tujukan khusus buat Caimin. Pertanyaan ini muncul karena concern saya melihat teman-teman saya kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan. Yang mana kita tahu jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia ini sangat terbatas dan sangat timpang dengan jumlah penduduk dengan usia produktif di Indonesia. Yang mana itu sekitar 70% jumlah penduduk dengan usia produktifnya. Terus concern saya yang kedua, teman-teman saya yang udah dapat pekerjaan tuh sering banget ngeluh di sosmed, di second account, kalau mereka tuh digaji di bawah UMR. Dan juga banyak dari perusahaan mereka itu tidak memberikan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Oleh karena itu saya mau bertanya pendapat dan solusi dari Caimin. Terima kasih, Cak. Monggo, langsung dijawab. Terima kasih. Namanya siapa tadi? Rania. Siapa? Rania, terima kasih. 2 pertanyaan saya jawab dari yang kedua. Oke. Yang kedua ini nanti sampai yang pertama. Jadi jumlah pengangguran kita sekarang ini yang benar-benar nganggur itu kira-kira sudah hampir 8 jutaan. Nah, tapi jangan salah, yang setengah nganggur atau pekerja informal tidak mendapatkan kepastian dan jaminan kerja yang baik itu sekitar 50 juta. Sehingga wajar kalau banyak yang sudah bekerja tetapi tidak mendapatkan jaminan sosial yang memadai, tidak mendapatkan asuransi menyangkut hak-hak dasar, dan yang paling pokok tidak mendapatkan gaji sesuai dengan minimum yang harus diterapkan di sebuah provinsi atau kabupaten, UMP atau UMK. Nah, ini posisi yang memang menjadi problem besar bangsa kita hari ini. Ini juga tidak bisa kita diamkan. Kita harus melakukan langkah-langkah perubahan yang konkret. Karena apa? Menjawab pertanyaan yang pertama, sulitnya cari kerja. Padahal bangsa ini besar, bangsa ini pasar besar, negara ini kaya, kita memiliki banyak resources alam maupun modal sosial dan modal kekuatan SDM yang memadai. Nah, dalam kerangka ini memang yang pertama, secepat-cepatnya, sekuat-kuatnya pemerintah harus hadir membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja itu hanya ada 3 syarat yang minimal harus terpenuhi. Yang pertama, harus ada industri. Industri ini butuh 2 syarat. Syarat yang pertama, kepastian hukum dan tidak adanya biaya ekonomi yang mahal. Industri selama ini agak gagal, bahkan terjadi deindustrialisasi apa? Karena tidak ada kepastian hukum dan seringkali terjadi biaya ekonomi yang tinggi. Banyak pungli, banyak hal yang membuat industri kita hengkang dan bahkan tidak tumbuh. Sehingga rekrutmen penambahan tenaga kerja kita sudah sangat lamban dalam antara jumlah investasi yang masuk dengan lapangan kerja. Yang kedua, jenis industri. Jenis industri yang selama ini masih tumbuh berkembang adalah padat modal.
pertambangan, investasi yang padat modal, tidak berkonsentrasi pada padat karya yang bisa, misalnya manufaktur, yang bisa merekrut banyak tenaga kerja. Nah nanti amin kalau menang, insya Allah kepastian usaha, jaminan usaha, kepastian hukum, tidak ada pungli, pembersihan aspek hukum, itu akan membangun reindustrialisasi. Dan ini insya Allah akan muncul. Yang kedua, ini harus ada keberanian. Apalagi angkatan muda kita banyak. Sudah 20 tahun kita ngomong namanya bonus demografi, angkatan muda yang besar, itu sudah 20 tahun. Tapi tidak ada langkah konkret. Kita ingin ada langkah konkret, itu yang disebut perubahan. Langkah konkret itu apa? Yaitu keberanian pemerintah melakukan investasi besar-besaran menyangkut SDM. Apa itu? Yaitu melihat potensi sumber daya penduduk kita ini sebagai valuasi yang tinggi, sehingga berapapun APBN yang mengupgrade kapasitas kaum muda, beasiswa dibanyakin, kursus dibanyakin, kompetensi semua kalangan, sehingga lapangan kerja dengan produktivitas serta kapasitas nyambung. Tidak seperti yang sekarang terjadi, antara kapasitas kompetensi dengan lapangan kerja nggak nyambung. Negara siap melakukan investasi karena valuasi lapangan kerja memang penting untuk lahirnya angkatan kerja yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Saya kira itu. Mantap. Jadi yang kedua, nih jangan-jangan nggak ada lagi. Susah ya. Kacau nih. Buang aja di bawah. Susah ya? Pakai 2 tangan, Ron. Ha, ilah ya Allah ya Tuhan. Noval Purnagalih. Noval Purnagalih. Mana? Oke. Dari mana? Nama, alamat? Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Purnagalih dari Jakarta Pusat kebetulan. Di sini pertanyaan akan saya tujukan untuk Pak Anies dan Pak Muhaimin. Kan tadi udah ngomongin janji ya Pak ya. Ketika nanti Bapak berdua terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, apa bentuk tanggung jawab Bapak ketika nanti janji itu tuh tidak terlaksana Pak, gitu, dan tidak ditepatikan, karena kita sering banget ya sebagai masyarakat dijanjikan iming-iming banyak banget, apalagi sekarang dalam masa kampanye gitu, tapi begitu nanti itu jadi, dia malah tinggal gitu, malah mengabaikan masyarakat. Sekian. Silakan Pak Anies. Ya, makasih. Jadi gini, pertama janji itu harus dilunasi, namanya juga janji harus dilaksanakan. Karena itu kita berkomitmen untuk melaksanakan janji itu. Pengalaman kami selama ini, setiap kali kita berkampanye ada deretan janji. Kami komit untuk semua itu akan dilaksanakan. Bisa jadi ada yang terlaksana 100%, bahkan ada yang terlaksana 200%. Tapi bisa jadi ada yang terlaksana 80%, ada yang terlaksana 50%. Bisa 3 kali lipat terjadi. Jadi kami menyadari bahwa ketika sudah di lapangan, semua itu akan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kami tidak akan mendiamkan salah satu janji tidak dilaksanakan. Semua janji akan dilaksanakan. Dan kita ingin penuntasannya bisa 100%. Kita ingin penuntasannya bisa 100%. Bahkan kalau bisa 200%. Yang tidak boleh terjadi, kami akan hindari adalah sama sekali nggak dikerjain, dilupakan. Dan itu yang sering membuat rakyat itu marah. Kalau kita mengerjakan, lalu ketemu kendala-kendala dan tidak bisa terlaksana, kami lapor sama rakyat. Lapor nih, kita udah mulai kerjain, ternyata ada kendala. Dan ketika itu terjadi, kita laporin. Contoh nih, pernah ngalamin. Kami waktu itu di Jakarta berencana
menjual saham milik DKI yang ada di perusahaan bir. Oke. Kenapa? Karena menurut pandangan kami, negara itu kalau punya perusahaan, maka perusahaan yang punya fungsi pembangunan. Perusahaan bangun jalan, perusahaan bangun waduk, perusahaan bangun rumah. Tapi kalau perusahaan membuat bir, di mana unsur pembangunannya? Sementara uangnya di situ nilainya lebih dari 1 triliun. Jadi kami berencana dijual, lalu dipakai untuk yang lain. Nah, janji itu, rencana itu kita laksanakan, kita coba, kita semua proses, tapi berhenti nggak bisa laksanakan. Kenapa nggak bisa jalan? Karena ketua DPRD-nya dan pimpinan DPRD sana selalu ngeblok. Yang kebetulan partai pendukung kita jumlahnya kurang, sehingga kalah di dalam proses itu. Tapi sebagai usaha kita kerjakan, lalu kita lapor sama publik, semua usaha kita kerjakan. Dan mudah-mudahan pemilu besok terjadi perubahan, mudah-mudahan nanti kita bisa jual saham itu di Jakarta. Amin. Jadi prosesnya dikerjakan, tapi hasilnya belum seperti yang kita harapkan, tapi lapor gitu. Yang problem kan gini, sudah janjinya banyak, tidak dilaksanakan, ditinggal pergi pula. Nah, ini masalah nih. Gitu ya jawabnya ya. Jelas ya? Oke, terakhir satu lagi. Udah nemu? Biar nggak susah kita. Ridho Safikri. Di mana? Ridho. Oke. Nama, alamat. Punya istri apa belum? Selamat malam. Selamat malam Pak Anies, selamat malam Cak Imin. Perkenalkan, nama saya Ridho. Saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Pak Anies sempat ke sana ya kemarin ya Pak. Saya cuma ingin tanya, kalau tadi ada bicara soal lapangan kerja, maka hari ini izinkan saya bicara soal beasiswa S2 dan S3 ke luar negeri. Kondisinya begini Pak, apabila saya melihat teman-teman saya, banyak sekali problem yang ditemukan dalam skema pendidikan beasiswa ke luar negeri. Beasiswa LPDP saja sebagai contoh. Peraih beasiswa LPDP akan melakukan berbagai macam cara untuk tetap menetap di luar negeri dan tidak mau kembali ke Indonesia. Padahal sudah berkomitmen untuk kembali ke Indonesia dan mengabdikan dirinya untuk kemajuan bangsa. Saya tahu Pak Anies peraih beasiswa di Amerika, saya tahu Pak Anies pernah mengeluarkan statement bahwa peraih beasiswa LPDP tidak perlu terburu-buru untuk kembali ke Indonesia. Di sini saya catat, kita ingin lebih banyak orang-orang Indonesia yang berada di posisi-posisi kunci di mana-mana. Pertanyaan saya, dengan segala narasi perubahan yang Bapak bawa, kemajuan bangsa seperti apa yang diharapkan apabila orang yang sudah jauh-jauh kuliah ke luar negeri berharap ilmunya akan bermanfaat untuk Indonesia, malah tidak mau kembali, malah dinormalisasi untuk tidak perlu terburu-buru kembali ke Indonesia. Lalu selanjutnya, ya Pak? Pertanyaannya? Ya itu tadi pertanyaannya. Oh ya, sorry. Itu tadi pertanyaan saya. Dengan segala narasi perubahan yang Bapak bawa, kemajuan bangsa seperti apa yang diharapkan apabila, saya ulangi, apabila ada orang yang sudah jauh-jauh ke luar negeri tapi tidak mau kembali ke Indonesia. Padahal sangat diharapkan seperti itu. Sip. Nah, Paham. Oke. Satu lagi kalau boleh. Keren. Saya hanya ingin Pak Anies klarifikasi Pak. Saya yakin Pak Anies pernah dengar soal ini, tapi berbagai banyak pengamat bilang bahwa kalau Pak Anies jadi presiden, maka akan banyak konser-konser yang didemo Pak. Nah, saya hanya ingin klarifikasi, benarkah itu? Dan apa komitmen Bapak untuk konser-konser yang digelar di Indonesia? Terima kasih. Silakan Pak Anies. Ya, makasih. Pertama gini, tadi dibilang bahwa banyak anak-anak sudah dapat beasiswa pergi ke luar negeri, dapat beasiswa dari negara, kemudian mereka
diharapkan kontribusi Indonesia dan pulang ke Indonesia. Oke? Boleh nggak saya bilang itu dua hal yang berbeda? Pulang ke Indonesia itu satu hal, kontribusi untuk Indonesia itu hal yang berbeda. Oke? Kita bisa sekali mengandalkan orang-orang Indonesia yang berada di luar, yang setelah selesai kuliah mereka bekerja dulu di sana, dan kami di Indonesianya memanfaatkan mereka sebagai duta Indonesia yang ada di berbagai tempat, yang mendorong untuk kemajuan kita. Nah, tapi kalau kita buru-buru bilang kalau Anda tidak pulang berarti Anda tidak nasionalis. Kalau Anda tidak pulang berarti Anda tidak kontribusi untuk Indonesia. Kalau mereka di luar bekerja dan bisa tetap kontribusi untuk Indonesia, why not itu dikerjakan, ya. Tapi saya berpandangan memang bahwa mereka berangkat dengan uang pajak rakyat, bukan uang dari orang tuanya. Karena itu mereka harus mengembalikan itu dalam bentuk kontribusi untuk Indonesia dimanapun mereka bekerja. Jadi sadari itu. Nah, yang konser tadi, Pak. Ya, jangan sampai gini, kalau nggak pulang berarti nggak kontribusi. Bukan juga. Bila berada di sana bisa kontribusi. Bayangkan ketika mereka, misalnya nih, bila mereka bekerja di badan-badan internasional, bila bekerja di perusahaan-perusahaan internasional, lalu mereka memutuskan mau investasi kemana, mau bikin program kemana, maka bisa bawa nama Indonesia ke situ. Hari ini kita kalau lihat di dalam konstelasi Asia, siapa orang-orang Asia yang banyak di badan-badan internasional, maka muncul nama India, maka muncul nama Filipina, maka muncul nama Jepang. Padahal Indonesia ini penduduknya nomor 2 terbesar, nomor 3 terbesar di Asia. Di mana kita? Karena itu jangan dihukum mereka tidak nasionalis, tapi minta mereka untuk selalu kontribusi untuk Indonesia dimanapun mereka berkarya, ya. Nah, tapi komitmen, karena ada perjanjiannya, komitmen bahwa nanti akan pulang. Saya berpandangan jangan buru-buru pulang, supaya nanti ketika pulang ke Indonesia mereka bawa bukan cuma ijazah, bawa jaringan, bawa pengetahuan praktis, yang itu semua akan membuat kita maju lebih cepat lagi di masa yang akan datang, ya. Dan saya suka dengan Anda karena Anda bertanya dengan riset dulu. Dia udah tahu tuh. Dulu Anies bilangnya apa, Anies bilangnya apa. Jadi dia men-challenge, bukan sekedar bertanya yang basic. Nah, itulah pertanyaan yang bagus. Makasih ya. Terus yang kedua, Anies, sebelum yang kedua dijawab, ini yang bersangkutan waktu di Pontianak belum bisa daftar ikutan desak Anies. Maka itulah di Jakarta dia berkesempatan hadir untuk sampai Jakarta. Makasih ya. Thank you. Lalu yang kedua tadi, gini, kalau di masa kampanye banyak yang nakut-nakutin. Iya. Zaman dulu juga gitu di Jakarta, banyak sekali nakut-nakutin. Nanti kalau Anies jadi gubernur, IMB rumah ibadah susah. Yang terjadi sebaliknya, justru semuanya berhak mendapatkan IMB. Betul nggak? Ya. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua, ketika bekerja itu menggunakan prinsip saat mengambil keputusan. Apa prinsipnya? Nomor 1, kesetaraan. Nomor 1. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, data, informasi, common sense. Yang keempat, aturan, undang-undang, regulasi, konvensi. Jadi ambil keputusan itu. Semua kegiatan yang memang punya aturannya silahkan dijalankan. Semua kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang ada jangan dilarang. Negara memberikan ruang untuk seluruh kegiatan itu bisa dilakukan selama dia ikut dalam aturan yang ada di Republik Indonesia. Oke? Di sisi lain, kita juga tidak boleh melarang kalau ada yang mau mengungkapkan pendapatnya. Sekarang nih, acara resolusi Indonesia. Kalau ada sekelompok orang yang mau protes di depan sana, kami tidak setuju ada resolusi Indonesia. Dia juga tidak boleh dilarang untuk protes. Itu adalah hak dia untuk mengungkapkan pendapatnya. Sebagaimana yang lain juga punya hak untuk mengungkapkan pendapatnya. Tapi apakah negara melarang? Tidak. Negara bukan melarang berdasarkan protes. Negara melarang bila melanggar peraturan. Bila ada aturan yang tidak diikuti. Kebebasan dibolehkan. Nah, itu prinsip demokrasi. Jadi prinsip demokrasi itu seperti itu, bahwa kita ikut aturannya dan kita memberikan ruang untuk yang mendukung maupun yang
menentang. Nah, kami malah berharap seperti kemarin dikerjakan. Di Jakarta itu bikin Jakarta International Stadium, dipakai siapa? Niji konser di situ, Dewa konser di situ. Betul tidak? Oh, Jakarta penuh dengan konser kemarin. Kenapa jadi khawatir besok nggak ada konser? Betul nggak? Iya. Tapi Panis, satu Panis, waktu ada bola ada banjir Panis. Makanya jangan suka main-main sama rumput. Ya nggak boleh main-main sama rumput ya. Jangan main-main sama rumput. Rumput itu biarkan aslinya di situ ya. Tapi ada satu Pak, saya bertanya Pak, langsung. Itu ada Kampung Bayem Pak. Sekarang kan Bapak waktu itu sudah membangun untuk warga Kampung Bayem. Sampai di mana ya Pak Kampung Bayem itu diperuntukkan buat masyarakat itu dia. daerahnya? Ya, jadi ini salah satu contoh bagaimana keberlanjutan itu harus dituntaskan. Jadi sengaja dibangunkan di situ, disiapkan tempatnya di situ. Dan menurut saya tega sekali tempat yang sudah disiapkan itu tidak diberikan kepada warga Kampung Bayam yang seharusnya masuk ke tempat itu. Oke? Ini adalah soal bagaimana kita mencari cara. Dan kita sudah kerjakan di dalam Kampung Akuarium. Oh ya, by the way, Kampung Akuarium baru kemarin dapat penghargaan dari World Habitat. Ya. Kampung Akuarium, Bukit Duri, dan di Kampung Bayam itu semuanya sudah tuntas. Tinggal diberi izin dan itu soal kewenangan aja. Mau diberikan apa tidak? Menurut saya itu harusnya diberikan. Dan memang batas kewenangan itu habis di 16 Oktober kemarin. Ya. Dan saya berharap pemegang kewenangan yang ada sekarang menuntaskan hak-hak warga Kampung Bayam untuk mereka bisa tinggal di tempat yang sudah kami bangun. Ya udah dibangun tuh, udah kami bangun, udah siap, tinggal diisi saja. Oke? Dan kalau itu dikerjakan, maka kita akan bisa mengatakan Republik melindungi siapa saja. Ini bukan soal kreditnya pada gubernur sebelumnya. Ini soal melindungi rakyat kita yang punya hak untuk hidup dan tinggal di tempat itu. Luar biasa Pak. Jadi Pak Anies, mungkin Pak Imin juga udah lelah. Pak Anies juga mungkin udah capek duduk karena kata-katanya luar biasa. Dan masyarakat di sini bisa menyaksikan Pak Anies sebenarnya untuk menyampaikan komitmen ke negara ini bahwa negara ini butuh pemimpin yang cukup pakai nalar agar Republik ini tetap terjaga, integritasnya bangsa ini tetap terjaga dan perlunya orang memimpin Republik ini dengan cara humanis dan ramah. Terima kasih Pak Anies, Pak Imin. Sebelum Bapak-bapak meninggalkan panggung ini, sebelum saya usir juga, kiranya untuk membuat closing statement Pak Imin duluan. Monggo Pak. Ya. Terima kasih Bung Roni dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Memang untuk menuju perbaikan kehidupan kebangsaan kita, perubahan itu sesuatu yang tidak mungkin kita abaikan. Karena apa? Banyak persoalan di depan mata yang mestinya bisa kita atasi karena kita punya kekuatan, punya dana, punya anggaran. Tetapi kita seringkali lupa bahwa kita tidak mampu memilih skala prioritas. Perubahan itu adalah misalnya hari ini kita butuh pangan yang memadai tanpa bergantung pada impor. Perubahan itu adalah mendahulukan prioritas yang memang ada di depan mata kita untuk kita atasi sebelum kita mimpi-mimpi hal-hal yang lain yang tidak akan memberi solusi cepat bagi masyarakat kita. Terima kasih atas gagasan dan pikirannya. Indonesia masa depan adalah Indonesia yang terus berubah menuju perbaikan dan kemakmuran bersama. Mantap Pak Imin. Silakan Pak Anies. Ya. Anak muda itu datang membawa gagasan yang baru, membawa kebaruan. Kenapa disebut muda? Karena dia bawa kebaruan. Kalau dia tidak bawa kebaruan, maka dia tidak lagi muda. Maka anak muda bawa kebaruan. Dan anak muda itu tumbuh berkembang dengan proses. Tidak dadakan, tidak instan. Dan iya, maksudnya kalau buah itu tumbuhnya matangnya di pohon.
Nah, saya ingin sampaikan juga dalam kesempatan ini bahwa Pak Sahroni ini bukan mendadak seperti sekarang. Dia melalui proses yang tidak sederhana, tumbuh besar di kampung yang amat sederhana di Tanjung Priuk dengan segala macam tantangan yang ada di lingkungannya. Dan dia bukan besar karena ahli waris, dia besar karena apa yang dia kerjakan sendiri. Dia bukan ahli waris siapapun dan dia tidak membawa nama siapapun, bukan juga nama pamannya yang dibawa untuk naik ke atas. Bukan. Betul nggak Rene? Nah, ini adalah menurut saya salah satu contoh ke depan ketika sekarang disebut sebagai salah satu anak muda generasi baru. Ini bukan dadakan. Jadi ketika tadi dibilang sebutan apakah crazy rich atau apapun, tapi dia memilih untuk tetap tinggal di kampung tempat dia dulu berkembang, tetap tinggal dengan masyarakat di sana, walaupun sesungguhnya punya kesempatan untuk berada di tempat lain. Saya ingin sampaikan ini contoh generasi baru tumbuh berkembang lewat proses. Ketika sudah mampu memberikan manfaat bagi orang banyak, manfaat itu diberikan pertama pada lingkungan tempat dia tumbuh berkembang. Dan kemudian kotanya. Dia tidak lompat buru-buru ke tingkat nasional. Walaupun balihonya sudah ada di mana-mana, gitu kan? Nah, jadi closing pesannya apa? Pesannya kita insya Allah generasi yang lebih baru, generasi ke depan, yuk kita siapkan Indonesia baru dengan gagasan baru, karena itulah kita dorong perubahan. Apa sih pesan soal perubahan itu? Harapan yang kita miliki lebih tinggi daripada kenyataan hari ini. Kita ingin kenyataan hari ini berubah menjadi harapan yang kita miliki. Untuk bisa mencapai harapan itu, maka kita harus melakukan perubahan. Jadi perubahan adalah cara mewujudkan harapan jadi kenyataan. Oke, gitu. Oke. Terima kasih Pak Anies, Pak Imin untuk menyemangati masyarakat Indonesia dan mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Aminnya mana, woi? Banyak rezeki dan jadi pemimpin bangsa Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Imin dan Pak Anies. Salam. Silakan Pak, monggo Pak. Pak. Udah. Pak. Stop. Pulang. Foto dulu. Ini foto dong. Foto dulu sama teman seukuran ya. Kadang. Nah, kita kan siapa tahu Kesana apa kemari? Ada yang foto di situ, satu dulu. Oke, situ. 1, 2, 3. Oke. Muter. Pada belakang. Sini kayaknya mohon izin Pak. Di sini. Di sini ya Pak. Boleh. Jaga ketutupan bangku. Cuk. Ayo. 1, 2, 3. Tangannya yang di belakang kalian kelihatan nih. Oke, terima kasih. Bye. Cuk. Pak, terima kasih. Pak Anies, Cak Imin, Terima terima kasih. kasih. Bye. Mati nih. Bye. Mik ate mati. Pak, kita foto. Ayo dong. Sik. Gue juga lah. Cak. Wah. Oke. Kita ngapain dong Ki kalau begini? Tadi dulu jangan pada bubar, Masya Allah. Ntar dulu, lu jangan pulang dulu bentar. Oh iya. Caimin mau kasih ke Kiki. Wah, Wow, dikasih Wakanda jaket. nomor Indonesia Forever. Guys, ini keren banget jaketnya guys. Sesuai dengan ukuran aku guys. Pak Anies. Keren. Kasih ini dulu ke Ate. Pak Anies tolong kasih jaketnya dong ke kita dong. Ayo dong. Kita sekarang ngumpulin jaket nih, lumayan udah dapat 2 nih. Terima kasih banyak Pak Anies. Terima kasih Ki. Terima Dapat kasih. juga. Iya dong. Sini Pak, foto kita. Wakanda nomor Indonesia Forever. Mantap. Kita akan keliling ke panggung-panggung buat cari jaket. Koleksi.
Terima kasih Pak Anies, terima Pak kasih Anies. Caimin. Thanks ya Ki ya. Caimin. Continue the good work. Caimin, foto katanya. Cak. Mau selfie katanya, selfie. Oke. Selfie Sukaesi. Jangan kemana-mana, ayo sayang. Saya masih lanjut kerja ini. Oh ayo. Halo. Ayo, Bang. Oke, jangan kemana-mana Thank you. karena sebentar lagi kita akan kedatangan artis. Artis ini Papa idolaku Natas. dari lahir. Idolaku dari lahir. Yang malah menghibur kita. Ayo Bang. Ayo, Pak Imin, Pak Anies. Ayo, saya kerja Oke. dulu nih. Jangan sampai ada dangdutan ikutan ntar kita. Ayo. Ayo, Pak Amin. aku Oke, fotoin. mantap. Ayo Pak Sini. Anies, lewat sini Pak Anies. Pak Imin, Caimin ada yang mau foto. Ayo Nih. Pak Imin, lewat sini Pak Imin. Sikat Bang. Mantap. Ayo Pak Imin, lewat sini. Ayo, Bunda. Pak Imin. Kerja. Ki,